Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat panjang umur dalam sehat walafiat sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oleh karena itu, jangan lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas sifat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Baik semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan perjalanan peristiwa hari akhir dengan ada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kita manusia tidak akan ada yang hidup abadi. Semuanya akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita manusia. Kita akan melalui berbagai fase kehidupan atau alam kehidupan. Dimulai dari alam roh sampai nanti kita masuk ke alam akhirat. Berujung pada kita masuk ke dalam surga atau masuk dalam neraka. Untuk itu pada kesempatan hari ini kita akan belajar apa saja tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh manusia di hari akhir atau ketika kiamat sudah terjadi. Ya. Nah, ketika manusia meninggal, kita akan dikubur. Mayat kita akan dikubur di dalam tanah. Nah, tidak ada yang dibawa oleh kita kecuali amal perbuatan kita selama di dunia. Nah, alam kubur disebut juga dengan alam barzah. Nah, ketika seluruh alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hari kiamat yang merupakan rukun iman yang kelima yang harus kita percaya dan kita yakini akan terjadi. Nah, setelah semua manusia atau semua makhluk setelah pasca terjadinya kiamat semuanya akan mati. Tidak ada makhluk yang bisa selamat dari peristiwa itu. Semuanya akan mati. Nah, setelah makhluk semua mengalami kematian, kita manusia akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Di mana pada hari itu seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang hidup akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, setelah manusia semuanya dibangkitkan, kita akan digiring, manusia ini akan nanti digiring oleh malaikat menuju ke sebuah lapangan yang sangat luas. Nah, pada hari itu dinamakan Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul, di mana manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas, ya, sambil menunggu giliran untuk dihisab amal perbuatannya. Ya. Nah,
setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, satu persatu amal manusia akan dihisab. Itu disebut dengan yaumul hisab, artinya hari perhitungan, di mana amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia akan diperhitungkan pada hari itu. Baik buruknya akan diperhitungkan oleh Allah nanti. Ya. Nah, setelah manusia melewati tahapan yaumul hisab, kemudian akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu yaumul mizan. Setelah semua amal perbuatan manusia baik buruknya dihitung, ya, nanti akan ditimbang antara amal baiknya dan amal buruknya. Ya, jadi tidak ada satupun manusia yang akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun perbuatan baik atau perbuatan buruk, akan tetap ada balasannya atau akan tetap dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah amal kita ditimbang, nanti manusia akan masuk ke tahapan berikutnya, yaumul jaza, artinya hari pembalasan, yaitu di mana manusia akan mendapat balasan atas perbuatannya ketika di dunia. Apabila yang beratnya itu perbuatan baik, maka dia akan selamat dan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, apabila yang lebih beratnya itu perbuatan buruknya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada hari itu manusia tidak akan ada yang dirugikan sedikit pun. Mereka akan menerima balasannya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya selama di dunia. Ya. Baik yang kecilnya maupun yang besarnya tidak akan terlewat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha syari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ya. Jadi gak akan ada manusia di hari itu di hadapan Allah yang akan dirugikan. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, itulah tadi beberapa tahapan yang akan dilalui manusia di hari akhir. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk meningkatkan amal kebaikan kita di dunia untuk mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Ya, dengan rajin belajar, tidak malas, berbakti kepada orang tua, rajin ibadah dan lain sebagainya. Adik-adik, itulah materi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.